Yuk, mulai petualangan bisnis Anda dengan perangkat sakti Neurobisnis. Coba bayangkan, Anda sedang masuk ke dunia di mana semua impian bisnis Anda bisa jadi kenyataan dalam 2 hari. Di kelas ini, Anda akan menjelajahi dunia neurobisnis yang menarik, yaitu gabungan antara ilmu syaraf, kekuatan pikiran, dan dunia bisnis. Suatu ranah sakti di mana sains berpadu dengan teknik kepemimpinan, pemasaran, dan komunikasi yang akan memberikan Anda wawasan yang belum pernah ada sebelumnya. Segera transformasikan diri Anda menjadi seorang pebisnis yang sakti. Segera buka pintu rahasia ke dalam pikiran orang lain dan memiliki kemampuan sebagai seorang pebisnis yang unik. Yuk, daftarkan diri Anda sekarang. Ya, baik Bapak Ibu, sekedar informasi tadi untuk di video itu beberapa hal yang akan dipelajari dalam kelas ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk kelasnya akan kita mulai 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Master Prancis monitor. Ya, Malam mantap. Mas Nopan. Ya, selamat malam Master. Mantap. Ya, jadi kita akan mulai 1 menit lagi ya Master ya. Oke, silakan. Ya, baik, langsung saja kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di kelas kita pada malam hari ini ya. Yaitu kita belajar bersama tentang hipnobisnis, itu membahas tentang neurobisnis tentunya. Baik, seperti yang dipaparkan dalam video singkat tadi, jadi ada beberapa hal yang akan dibahas dalam kelas ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekedar informasi lagi untuk kelasnya akan kita adakan full online secara via Zoom ya Bapak Ibu ya, dan kelasnya akan kita adakan di hari Jumat dan hari Sabtu, yaitu di 19 sampai dengan 20 Januari 2024. Nah, jadi untuk sebelum kita menuju ke kelasnya, kita adakan perkenalan dulu dengan kelasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, agar apa yang akan kita dapatkan di pertemuan kita malam hari ini dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi mari kita berdoa sejenak ya Bapak Ibu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita dapatkan di kelas belajar bersama pada malam hari ini dapat keberkahan ya Bapak Ibu ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan, kami persilahkan. Ya, baik Bapak Ibu, karena ini juga banyak peserta yang sudah masuk di Zoom kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya persilahkan Master Francis. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak dan Ibu yang luar biasa dan eh, apa ya? Buat saya Bapak Ibu selalu luar biasa karena apa? Ini jamnya orang ngantuk. Karena habis makan biasanya kan. Kalau habis makan biasanya pengen tidur ya, Mas Sopan ya. Gitu ya. Makanya masih manteng di sini itu luar biasa berarti gitu kan. Tadi saya lihat ada Bapak yang makan mie, enak banget saya jadi pengen makan Indomie nih. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kelas neurobisnis ya. Ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai apa sih sebenarnya neurobisnis ya.
Sebenarnya bahasanya neurobisnis adalah course dari rangkaian hipnobisnis. Kalau Bapak Ibu tahu apa ada hypnoselling dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sudah ikut L1, L2 boleh tahu berapa banyak dari Ibu yang sudah Bapak Ibu yang sudah ikut L1, L2, 3 boleh tulis di chat gitu ya. Tulis saja L1, L2, L3 gitu kan. Saya pengen tahu nih berapa orang yang sudah jadi CH, CHT gitu ya. Atau malah master, atau malah instruktur L4 gitu ya. Wah luar biasa nih ya. Waduh banyak L2 ya, L1 gitu ya. Wah, jadi kenapa saya tanyakan begini? Karena memang alangkah baiknya bisa ikut. Tapi buat Bapak Ibu yang belum sempat ikut, kita ini sudah ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu ya, seluruh Indonesia dan bisa juga diikuti secara offline, bukan cuma online aja gitu ya. Nah, jadi kalau yang udah ikut L1, L2, apalagi L3, wah luar biasa. Udah pernah ngerasain injak beling ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya mengenai penerapan ilmu hipnosis dan ilmu neuro atau ilmu syaraf, neuroscience terhadap bisnis ya. Bapak Ibu saya yakin di sini banyak sekali yang pasti berbisnis gitu ya. Menjadi seorang pengusaha atau bahkan seorang marketing gitu ya atau pemimpin, manajer, GM, direksi atau supervisor atau tim leader gitu ya. Nah, jadi hari ini tuh saya akan berikan sedikit gambaran mengenai kita tuh mau ngapain sih gitu sebenarnya gitu ya. Oke, saya akan share dulu ini ya, Mas Opan ya. Oke, saya akan share. Oke, Mas Opan sudah bisa dilihat saya punya ini, saya punya PPT. Ya, sudah bisa, Master. Sudah bisa. Lihat, Udah ya. Oke, Mas Opan tolong diinfokan kalau slide-nya tidak berjalan ya, kalau dia nge-freeze atau apa gitu ya, tolong diinfokan. Oke, baik. Siap. Tapi sebelumnya mungkin saya mohon Bapak Ibu untuk bisa mute dulu ya mikrofonnya supaya tidak ada suara-suara masuk sehingga tidak mengganggu kawan-kawan yang lain yang mendengarkan. Mungkin Mas Opan minta tolong di mute semua boleh ya nanti ya. Oke, baik. Judulnya adalah neurobisnis ya. Udah jelas katanya adalah bisnis, kata kuncinya adalah bisnis. Jadi seperti seperti kata ini juga saya tidak akan bicara mengenai hipnosis dan terapi gitu ya yang kaitannya dengan kesembuhan seperti di L2 gitu ya. Tapi lebih dalam lagi ke bisnis ya. Nah, kalau Bapak Ibu udah ikut L3 tadi saya lihat ada yang tulis L3. Di L3 belum ada pelajaran mengenai hipnobisnis ini. Karena hipnobisnis ini sangat sangat besar cakupannya. Malah ada ininya, ada gelar non akademisnya sendiri nanti ya. Kalau Bapak Ibu L1 kan CH, L2 CHT, kemudian L3 master gitu ya, L4 CI gitu ya. Nah, ini ada ya. Saya akan jelaskan. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, nama saya Francis Kristiawan ya. Kalau Bapak lihat di belakang itu ada CI, CNL, CNM, CNC itu adalah sertifikasi saya di bidang yang memang saya sedang saat ini tangani ya. Materi ini adalah materi yang memang saya ramu sedemikian rupa sehingga bisa diterapkan di Indonesia ya. Karena beberapa materi ini saya ambil dari luar negeri tapi nggak seluruhnya bisa diterapkan di sini sehingga saya tidak ambil semuanya. Ya, saya seorang arsitek, saya seorang dulu saya bekerja di perusahaan real estate gitu ya. Dan saya ambil master degree saya kebetulan di manajemen dan saya suka sekali sama marketing karena marketing ini bicara bagaimana kita komunikasi dengan orang, bukan cuma jualan aja, tapi bagaimana kita mempengaruhi orang, ya, mempengaruhi orang. Makanya di series kedua itu ada yang namanya neuromarketing. Saya juga seorang certified instructor, instruktur sertifikasi saya sudah dari negara BNSP ya. Kemudian juga saya seorang hipnotis, hipnoterapis. Ini L1, L2 tapi sudah BNSP juga. Dan saya pun adalah seorang asesor. Masih saat ini saya seorang asesor
Jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih L1 atau L2, saya sarankan ambil BNSP-nya. Nah, siapa tahu ketemu saya kalau di Jakarta ya, karena saya yang akan melakukan asesmen Bapak Ibu supaya bisa layak menerima sertifikat lambang burung Garuda. Dan nggak lupa, saya juga ambil di Amerika. Ya, ini IACT USA ini sudah ada di Indonesia. Ya, dan kami dan teman-teman kita juga yang jadi presidennya gitu ya, Master Andri Hakim ya. Jadi itu pun bisa diambil di Indonesia, nggak berbahasa Inggris ya, tapi cukup apa ya, cukup diakui di dunia internasional. Jadi kalau Bapak Ibu nemu klien yang bule gitu ya, mereka minta minta sertifikatnya internasional dong. IACT USA ini sudah sangat terkenal karena dari Amerika. Saya juga seorang neuro leader, neuromarketer, dan neurokomunikator ya. Apa itu nanti kita bahas sama-sama. Saya juga sempat memegang managerial level, mulai dari level GM sampai level vice president di beberapa corporate gitu ya selama 22 tahun. Saat ini saya masih menjabat sebagai CEO di satu perusahaan teknologi ya, artificial intelligence gitu ya. Makanya saya suka dan seorang entusias juga. Saya suka belajar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kalau diperkenankan oleh Yang Maha Kuasa bulan depan, bukan bulan depan, sorry, tahun depan saya akan ambil doktoral ya. Mudah-mudahan bisa. Dan saya seorang non-verbal communication reader. Kalau Bapak Ibu pernah ikut lie detection-nya Pak Fauzan, itu adalah orang non-verbal communication reader ya. Pamer sedikit Bapak Ibu, ini adalah BNSP saya yang L1 dan L2. Lalu ini BNSP saya yang sebelah kiri asesor, sebelah kanan instruktur ya Bapak Ibu. Nah, yang ini yang dari Amerika, IACT USA ya. Ini ditandatangan sama Robert Otto, dia CEO-nya untuk IACT USA seluruh dunia ya. Dia ini. Nah, Master Andri Hakim itu undernya beliau ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjut. Oke, tadi saya katakan bahwa hipnobisnis ini ada seri-serinya ya. Hipnobisnis ada seri-serinya. Yang pertama namanya adalah neuro leadership. Makanya saya sebutnya adalah hipnobisnis seri 1 ya. Di mana kita akan belajar mengenai kepemimpinan, bagaimana kita bisa memimpin orang, mengetahui tim kita, anak buah kita paham dia ini kenapa jiwanya, dia ini stres gara-gara apa, lalu nanganinya bagaimana, ya. Nah, jadi kelas ini itu ada khusus. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin benar-benar fokus di sini, saya sarankan untuk ikut neuro leadership ini karena kalau cuma 2 hari kurang, ini 4 hari. Online itu 4 hari. Kalau offline, belum pernah offline sih, mungkin suatu saat mungkin kita bisa offline, itu 8 jam. Sama seperti L1 ya, 8 jam. Itu Certified Neuro Leader ini juga adalah gelar non akademisnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah neuromarketing. Nah, ini kalau yang tadi urusannya dengan bagaimana kita bisa melihat anak buah kita, tim kita, yang neuromarketing ini bagaimana kita bisa baca pikiran dari customer kita. Dan ini pun ada gelarnya CNM ya. CNM Certified Neuromarketer. Jadi Bapak Ibu akan menjadi seorang marketer, bukan cuma sales ya, marketer ya. Gitu ya. Itu bukan marketer biasa, tapi seorang neuromarketer. Bisa membaca pikiran, cara kerja otak dari customer kita. Ya, Mas Opan boleh sedikit di unmute Mas Opan. Mas Opan di unmute ya, tolong ya. Oke, yang ketiga ini neurocommunication. Ini juga ada gelar non akademisnya CNC, Certified Neurocommunicator. Neurocommunication ini bicara apa? Ini bicara bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ya, kita ini setiap hari selalu berkomunikasi dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bukan cuma ngomong sama istri, suami, bicara dengan anak, dengan teman kantor, enggak. Tapi setiap hari kita pun bicara dengan diri kita sendiri. Tapi selain itu kita juga bicara dengan orang lain gitu ya. Jadi
Siapa orang lain itu? Banyak lah. Tadi saya sudah sebutkan ya, suami istri dan sebagainya, teman kantor gitu, teman kerja. Bahkan kalau kita ketemu di terminal bus, kalau kita ketemu di mana di warung kopi dan lain sebagainya, itu kita melakukan komunikasi. Jadi ada yang namanya intrapersonal communication, ada yang namanya interpersonal communication, yang dua-duanya ini membutuhkan, kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah emotional intelligence atau kecerdasan emosional, disinilah kita belajar mengenai hal tersebut di neurocommunication ini, ya. Di dalam sini pun akan ada tools atau apa ya, senjata-senjata ya yang akan kita lakukan dalam berkomunikasi, yang akan saya bekali Bapak Ibu melalui NLP atau Neuro Linguistic Programming, ya. Karena Neuro Linguistic Programming ini kan bicara mengenai cara bekerja otak kita gitu ya. Oke ya. Jadi ada 3 Bapak Ibu, 1, 2, dan 3, dan masing-masingnya itu butuh 4 hari, masing-masing 2 jam atau 8 jam offline ya. Saya sangat sarankan Bapak Ibu sebagai seorang pebisnis, kalau ingin punya kemampuan yang berbeda ya, punya nilai jual yang berbeda, kalau Bapak Ibu seorang karyawan perusahaan ya, kalau menguasai ketiga ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi nilai jual Bapak Ibu. Karena nggak banyak yang punya ini. Nggak banyak Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, dasar dari keilmuan neurobisnis yang ada 3 tadi itu berasal dari ilmunya Dr. Jacques Fradang. Dia ini adalah seorang profesor neuroscience atau ilmu syaraf dari Prancis ya. Dokter ya, dokter. Nah, dia ini punya teori, kalau dalam bahasa Prancis ya, saya spell pelan-pelan, l'approche néocognitive et comportementale ya. Memang susah itu ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris namanya neurocognitive and behavior, atau bahasa Indonesianya adalah kognitif syaraf dan perilaku ya. Kita sebutnya NBAN itu. Jadi semua yang saya akan berikan hari ini gitu kan, maupun nanti di kelas-kelas berikutnya, itu semuanya ada dasarnya. Bukan karang-karangan saya Bapak Ibu. Ini sudah banyak ada buku, sudah ada ya. Bedanya ini jurnal-jurnal bereputasi yang berbahasa Prancis Bapak Ibu. Jadi saya sudah melakukan apa ya, translation lah gitu ya, menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aplikasinya apa aja? Yang pertama psikologi klinis, saya nggak bahas ini. Yang kedua adalah pendidikan, bagaimana Bapak Ibu bisa ngajar gitu ya, bisa. Tapi yang sekarang kita mau belajar adalah organisasi dan bisnis Bapak Ibu ya, dari NBA sama ANC ini atau ANC ini ya. Ini adalah gambar otak kita. Ada 4 bagian otak kita yang saat ini kita akan berfokus pada itu. Kalau ngomong otak itu banyak banget ya, tapi dalam kaitannya dengan pelajaran ini supaya mempermudah Bapak Ibu untuk mengerti dan nggak kepusingan gitu ya, karena ada banyak istilah gitu ya. Ada 4. Yang pertama namanya reptilian brain atau primary brain atau otak reptil kita ya. Otak reptil kita. Otak reptil kita adalah otak yang memerintahkan buat fight, flight, sama freeze ya Bapak Ibu. Kalau ada bahaya, kita mau apa nih? Mau lawan, mau kabur, apa mau diam aja? Itu reptilian brain. Kemudian yang kedua adalah prefrontal cortex atau otak depan ya. Kalau tak reptilian brain ini otak apa ya kita sebutnya, otak belakang kali ya gitu ya. Prefrontal cortex ini Bapak Ibu adalah bagian otak kita yang unik, yang cuman dimiliki sama manusia, kera, anjing, kucing, dan lumba-lumba Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bicara binatang lain di luar 5 yang saya sebutkan, itu nggak punya prefrontal cortex. Apa fungsinya? Inilah yang Tuhan begitu luar biasa memberikan kita akal budi, namanya akal budi ya. Bicara mengenai rasional dan logika ya. Itu yang warna biru ini Bapak Ibu yang bertanggung jawab supaya kita bisa berpikir, bisa menghitung, bisa akhirnya nanti Albert Einstein menemukan hukum fisika, kemudian Edison menemukan lampu dan lain sebagainya gitu ya. Listrik sorry ya gitu ya. James Watt menemukan listrik gitu ya. Itu ini bagian biru ini. Tapi ada lagi nih. Namanya paleolimbic brain, neolimbic brain,
Di mana keduanya ini kita sebutnya limbic system. Emosi kita ini ada di sini. Kalau Bapak Ibu sudah ikut L2, L3, paham istilah amigdala. Amigdala itu adalah yang ada di kacang ini nih, yang warnanya yang seperti telur di tengah-tengah warna kuning tua. Ya, itu amigdala yang bertanggung jawab kalau kita emosi, Bapak Ibu. Ya, emosional ya. Jadi kita akan bicaranya mengenai keempat bagian ini dan peran masing-masingnya kalau kita mau mendalami bagaimana cara kerja otak manusia. Ya. Oke, ya. Pikiran, perasaan dan perilaku ya. Itu ibaratnya Bapak Ibu ya. Itu kalau kita ngomong ya, metafora, ada komputer ya. Kita punya komputer, itu adalah hardware. Di mana hardware ini baru bisa dipakai kalau dikasih program di dalamnya, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk bikin program dalam laptop kita, Bapak perlu yang namanya, perlu install kan, perlu install. Kalau mau install, perlu satu file yang namanya installer, betul ya, installer nih, ya kan. Jadi kalau mau punya satu program yang ada di dalam laptop kita, kita harus install. Nah, kaitannya dengan otak apa? Kenapa ngomongin komputer nih, gitu ya? Otak kita itu adalah hardware-nya. Komputernya itu otak kita, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, otak kita ini perlu diinstal melalui hipnosis atau repetisi untuk memprogramkan pikiran, perasaan, perilaku 3P. Ya, Bapak Ibu. Hipnosis bisa L1, L2, L3 yang Bapak udah ikut, udah ngerti deh gitu ya. Bagaimana cara installnya melalui induksi, deepening dan lain sebagainya gitu ya. Tapi repetisi juga bisa. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya selalu saya punya contoh yang simple dan selalu kita alami di masa kecil kita. Menulis. Contoh menulis. Mulai dari belajar A, B, C. Mulai dari tulisan kita seperti cakar ayam. Sampai tulisan kita bisa seperti kaligrafi. Luar biasa bagus gitu kan. Itu karena apa? Repetisi. Diulang-ulang terus. Belajar latihan terus. Naik sepeda. Berenang. Naik mobil. Mulai dari bingung kopling di mana, rem di mana. Sampai sekarang semuanya udah otomatis sambil WhatsApp-an Bapak Ibu ya. Sambil WhatsApp-an bisa lihat WhatsApp, bisa lihat depan, bisa lihat spion belakang, bisa lihat spion kiri kanan, bisa lihat kanan. Hebat mata kita kan Bapak Ibu, otak kita luar biasa gitu ya. Bisa seperti itu, tapi Bapak Ibu saya tidak sarankan karena berbahaya ya. Gitu. Tapi bisa apa enggak? Bisa ya. Oke. Saya akan masuk ke dalam bagian pertama dari neuro leadership yang akan kita ulas nanti Bapak Ibu di kelas yang 2 hari ini saja ya. Kalau bicara yang kelas besar yang 4 hari enggak cuma 7 poin. Ya, tapi ada lebih dari 30 poin Bapak Ibu ya, karena dalam sekali saya akan bedahnya gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah pengenalan tentu saja lah neuro leadership. Hari ini saya akan sampaikan pengenalannya apa gitu ya. Kemudian ada SCARF model apa, lalu dominasi, dominance sama kepemimpinan itu sama apa enggak? Seorang pemimpin sama bos atau neuro leader. Jadi ada bos, ada pemimpin atau leader, ada neuro leader. Bedanya apa? Kenapa kok ada 3 gitu kan? Apakah bos selalu pemimpin? Apakah pemimpin selalu bos? Nah ini nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga ada yang namanya paleolimbic quadrant, di mana kita akan belajar apa itu yang namanya self confidence atau rasa percaya diri. Dan juga kepercayaan Bapak Ibu ya. Self confidence itu ke dalam diri kita. Ya. Kenapa kita punya sering lihat orang yang over self confidence sehingga dia menjadi dominan orangnya, ya kan? Tapi ada juga yang sangat rendah self confidence-nya sehingga dia menjadi seorang yang pengen bunuh diri aja. Bapak Ibu perlu tahu banyak orang bunuh diri itu karena self confidence-nya sangat rendah. Sehingga dia tidak merasa layak buat hidup terus. Ya, itu diawali dari stres. Sehingga nanti kita akan belajar juga apa itu relational stress management. Karena yang namanya stres itu semua orang termasuk kita semua yang saat ini ada 117 orang ada di sini.
Itu semuanya pernah stres, mengalami stres. Mungkin saat ini pun lagi stres gitu kan. Kemudian saya akan share juga mengenai apa itu yang namanya Socratic questioning method ya. Karena yang namanya ini adalah tools Bapak Ibu. Ibarat Bapak Ibu mau benerin mobil, ini adalah obeng istilahnya gitu ya, obengnya gitu ya, bagaimana supaya mobil kita bisa bener. Ibarat Bapak Ibu mau makan, ini adalah sendok atau garpunya, alatnya Bapak Ibu ya, dan ini sangat bisa digunakan baik di kepemimpinan, marketing ya, terutama di hypnoselling ya, itu ada juga ya. Dan terakhir saya akan kasih tahu betapa ngerinya yang namanya otoritas ya. Hari ini akan saya share mengenai Stanford Prison Experiment ini ya. Karena saya nggak punya banyak waktu, ketujuh ini saya nggak bisa detailin, tapi paling nggak saya akan lewat sekilas-sekilas ya. Neuro leadership ini itu bukan saya yang ciptakan ya, sudah diperkenalkan oleh David Trock ya pada tahun berapa ya? Pada tahun 2007 Bapak Ibu ya, sebentar ya. Pada tahun 2007 ya. Nah, ini neuro leadership ini itu adalah neuroscience, ilmu syaraf yang memang fokusnya buat mimpin. Bagaimana praktek, bagaimana menerapkan ilmu syaraf kalau kita mau mimpin orang. Ya. Ini ya. Kemudian apa sih tujuannya? Tujuannya apa? Nah, mendorong kinerja organisasi yang lebih baik dan meningkatkan kesehatan mental bagi dua pihak nih. Pemimpinnya juga, anak buahnya juga, Bapak Ibu. Ya, ini ya. Oke, kemudian saya akan lanjutkan dulu sebentar. Nah, yang kedua tadi SCARF model. SCARF model ini adalah teorinya si David Rock tadi. Ya, 5 domain pengalaman sosial manusia yang mempengaruhi respon. Jadi Bapak Ibu, otak kita ini itu cuma 2 ngertinya. Ya, terutama reptilian brain kita. Cuma tahu threat, ancaman, sama reward, hadiah, penghargaan. Ya, cuma tahu itu. Ya, SCARF itu singkatan, status, ya, certainty atau kepastian, otonomi atau otonom, relatedness atau keterhubungan dengan orang lain, dan fairness keadilan. Bapak Ibu ya. Nah, ya, kalau mau tahu ini apa, nanti join yang hari Jumat ya. Ini pasti saya akan bahas ya. Kemudian apa itu dominance phase leadership ya? Ini nanti saya akan lebih ini lagi ya, akan lebih detail lagi di mana saya akan berikan satu cerita ya gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau kita lihat singa seperti yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu itu ya. Singa. Singa ini kalau lihat dari dari sekumpulan singa ya, yang cari makan siapa Bapak Ibu? Yang berburu siapa Bapak Ibu? Boleh tulis nggak di chat? Siapa yang berburu Bapak Ibu? Singa. Ya. Kumpulan singa. Apakah singa yang bersuara ini atau wanitanya atau anak-anaknya atau siapa? Coba Bapak Ibu tuliskan. Siapa yang ini? Betina, betul. Betina. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Kalau singa betina berburu, lalu dia dapat seekor kerbau misalnya gitu ya. Itu yang makan duluan siapa Bapak Ibu? Yang makan duluan siapa? Betul, yang berburu betul, betina. Ya, ibunya. Siapa yang makan duluan? Dia kasih yang jantan, dia kasih singa yang jantan. Lalu kerjanya jantan ini ngapain Bapak Ibu sebenarnya? Iya benar bapaknya yang jantan yang punya surai ini. Terus ngapain kerjaan si jantan? Kalau gitu kerjaan dia hanya tidur, berkembang biak, terima makanan Bapak Ibu, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kita ngomong di sini, siapa yang jadi leader? Yang jadi leader adalah yang cari makan. Singa betina, bukan singa jantan. Sedangkan di otak kita orang yang nggak ngerti nih, ini yang di sini nih semuanya semuanya paham kan ya. Tapi buat orang awam yang benar-benar nggak paham gitu ya, itu ngelihat wah yang luar biasa itu yang bersurai.
ini kayak saya ini kan, saya taruh gambar singa jantan, ya kan? Padahal yang leader bukan dia, yang leader yang betina, gitu ya. Jadi bedanya ya, ibaratnya singa betina itu adalah seorang leader, singa jantan itu adalah bos, Bapak Ibu ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di kelas yang lebih lama ya, lebih lowong waktunya. Oke, stres Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kalau stres itu nular Bapak Ibu. Pernah lihat orang stres? Kalau pernah lihat orang stres di kantor ya, pernah lihat orang, terutama di kantor lah ya. Atau di rumah lah, wah lebih gila lagi kalau di rumah. Kita lihat istri kita tiba-tiba stres gitu. Atau suami kita tiba-tiba stres gitu kan. Itu tuh nular secara visual. Ya, kenapa begitu? Ada yang namanya mirror neurons atau syaraf cermin di otak kita, ya kan? Yang bisa mengartikan bahwa kita harus bertingkah laku seperti apa yang kita lihat, meniru, menduplikasi, ya. Jadi ketika kita melihat orang lain stres, maka otak kita akan mengartikan kalau orang itu sedang menghadapi bahaya, jadi otomatis reptilian brain kita akan mirroring, akan bercermin ya, menghadapi bahaya juga gitu. Nah, kalau ngomong neuro leadership ya, kita harus sadar dulu pertama kali ini. Kita ini sebagai pemimpin sering yang bikin stres anak buah itu kita. Ya kan? Paleolimbic mode ya kan, yaitu emosional. Kalau tadi kan limbic system kan emosional, kalau prefrontal cortex kan logika gitu kan ya. Kita sering menggunakan ketakutan untuk mengatur orang. Ancaman, dikit-dikit SP, dikit-dikit pecat, dikit-dikit potong gaji, dikit-dikit macam-macam. Terus ngancamnya juga teriak-teriak Bapak Ibu. Teriak ya kan. Malah ada bos-bos juga atau pemimpin-pemimpin juga, ya tentu saja bukan Bapak Ibu yang ada di sini ya. Itu melecehkan Bapak Ibu. Melecehkan itu bisa melecehkan verbal, pakai omongan, atau melecehkan yang nyata menggunakan tindakan. Makanya ada istilah harassment ya, sex harassment gitu ya, atau sexual harassment, atau harassment yang sifatnya mengintimidasi sampai dia down banget. Terus dikomplain dong sama, waduh ini bos kita gini-gini. Begitu, bos nggak boleh gitu dong. Kita semuanya nggak setuju bos gini. Gampang dia ininya. Wah, saya kan cuma bercanda doang. Jangan dianggap serius lah gitu aja. Ngapain sih serius-serius banget. Nah, ketika di konferensi pura-pura bercanda gitu kan. Nah, stres ini itu adalah ancaman buat otak kita. Sehingga reptilian brain kita mau bagaimana? Mau lawan, mau kabur, apa mau diem aja. Ya, ini stres nih, ya. Sehingga nanti kita kan belajar yang namanya bagaimana kita memanage stres Bapak Ibu sebagai seorang pimpinan ya, sebagai seorang pimpinan ya. Bagaimana kita bisa mengurangi dan akhirnya pekerjaan anak buah kita tuh sesuai dengan harapan kita ya. Nggak selalu stres ini karena kita, bisa juga karena dia stres karena urusan rumah, urusan kalau zaman-zaman pandemi banyak yang stres urusan pinjol ya. Nah, saya nggak tahu nih sekarang nih ya kan. Kemarin waktu rapat dengan Pak Afifi, kita siap membantu 1000 hipnoterapis seluruh Indonesia siap membantu para caleg yang bakal stres ya. Jadi salah satu caranya juga adalah dengan melakukan RSM ini nanti Bapak Ibu. Cuman ini RSM ini bukan hipnoterapi ya, bukan hipnoterapi. Pendekatannya melalui ilmu syaraf, neuroscience. Ya, ini nanti kita akan belajar. Nah, di sini ada namanya The Stanford Prison Experiment. Saya mau cerita sedikit nih. Ini adalah bagian akhir dari neuro leadership yang pertama ya. Tahun 1971 Bapak Ibu, ada seorang psikolog namanya Philip Zimbardo. Philip Zimbardo ini itu seorang dosen juga di Stanford University. Nah, dia ingin bikin percobaan mengenai otoritas. Seberapa jauh otoritas ini mempengaruhi jiwa manusia. Sejauh mana gitu ya. Nah, sebelum ke sini saya akan balik dulu ke sini. Nah,
siapa? Si Philip Zimbardo ini minta mahasiswa ya Bapak Ibu, mahasiswanya. Mahasiswanya ini itu suruh pilih. Saya kepengen bikin penjara-penjaraan nih sekarang nih. Ya. Siapa yang mau jadi tahanan, siapa yang mau jadi penjaga, ya. Eksperimen ini awalnya Ya, Master monitor. putarkan video trailer, ya. Ya, halo. Ya, tadi stuck Master sudah Ya, bisa Pak. sekarang. Siap. Tadi stuck videonya Master, bisa tapi ya? sekarang udah Oh. lancar lagi ya. Belum setel video saya. Apakah video ini yang keluar? Suaranya stuck tadi Master, aman. Sekarang udah lancar kembali. Siap. Percaya. Oh, suara. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi sampai mana tadi? Nah, yang harusnya 2 minggu jadi cuma 6 hari karena sebentar ya, nonton sebentar ya. Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner, I guess. Suruh Prison pilih mau jadi sounds like it would be a penjaga little less work. atau tahanan. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. Bikin penjara You're going to be pura-pura. pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. All right, gentlemen, we're gonna have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me or are these guys taking this thing a bit too serious? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? What's that? You just did him. You're not supposed to hit him. Should we step in? No, let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. Yeah. I want out. I want out. You don't do that against the playtime in the yard, boy. Is that what you thought this was gonna be? I had no idea it would turn out this way. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi ini yang namanya otoritas. Kalau orang dikasih otoritas, ya, ini mahasiswa loh. Semua mereka ini temenan. Waktu kalau di kuliahnya itu mereka saling berteman satu sama lain, gitu ya. Tapi kenapa kok bisa sampai yang punya otoritas mukulin temennya yang jadi tahanan? Temen loh. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali begitu selesai 6 hari itu. Banyak dari tahanan maupun penjaga yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kalau Bapak Ibu mau tahu, googling Stanford Prison Experiment. Apa yang terjadi? Itu hanya karena mereka dikasih otoritas Bapak Ibu. Jadi jangan macam-macam, jangan main-main sama yang namanya otoritas ini. Ya, ini terjadi seperti di penjara. Penjara di seluruh dunia itu seperti ini kenyataannya. Ini padahal main-main aja ya Bapak Ibu ya. Gimana benerannya gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu bagian pertama kita sudah lewat ya.
Yang bagian kedua adalah neuromarketing Bapak Ibu ya. Saya akan share mengenai pengenalannya, kemudian mengenai bedanya fungsional sama emosional apa gitu ya. Kemudian saya akan kasih tahu juga bahwa otak kita ini itu punya genetik program yang sudah diinstal dari sananya Bapak Ibu dari lahir. Ibaratnya kalau Bapak Ibu beli laptop itu sudah terinstall Windows atau Mac. Kalau Bapak Ibu beli handphone sudah terinstall Android atau iOS gitu ya. iPhone gitu kan, iOS gitu kan. Nah, ini apa namanya program otak genetik. Lalu ada peran emosi itu. Nah, ini nanti kaitannya sama fungsional sama emosional tadi. Saya juga akan berikan juga 6 jurus neuropersuasion. Persuasi syaraf. Bagaimana melakukan persuasi menggunakan teknik neuroscience yang diperkenalkan oleh Robert Cialdini. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku beliau itu ya. Saya juga akan share bias kognitif konsumen dan juga terakhir saya akan share hypnoselling. Walaupun hypnoselling ini adanya di series 2 di neuromarketing, tapi juga saya akan pertajam di neurocommunication. Tapi Bapak Ibu mesti ikut kelas yang 4 hari ya, nggak bisa yang ini. Nggak bisa yang ini ya. Oke, neuromarketing itu apa? Neuromarketing itu adalah ilmu yang mempelajari otak dan reaksi syaraf manusia terhadap rangsangan yang berkaitan dengan pemasaran. Rangsangannya ini apa? Sensorik lewat panca indera kita. Penciuman, penglihatan, perasaan ya, kulit gitu ya, taste, lidah gitu ya, dan juga pendengaran. Ya kan? Ini apa namanya bicara mengenai proses berpikir ya. Berarti apa? Bagian prefrontal cortex logika dan emosi konsumen dari limbic system kita. Dua ini berpadu bagaimana caranya mereka mengambil keputusan. Ini mesti ngikutin logika apa ngikutin emosinya konsumen kalau kita mau istilahnya mau pengaruhin dia untuk bisa tanda kutip pakai barang kita. Marketing itu kan beda ya Bapak Ibu ya sama sales ya. Saya yakin lah Bapak Ibu paham. Sales itu cuman jualan. Marketing gimana caranya si konsumen ini beli terus-terusan. Kalau sales itu bisa jadi cuma belinya sekali. Tapi marketing belinya terus-terusan. Bikin kepikiran, bikin apa ya, bikin ketergantungan gitu ya. Nah, yang mana nih yang harus diulik nih? Mau yang emosi atau yang proses berpikir? Ya. Karena apa? Menurut Gerald Zaltman, profesor di Harvard ya Bapak Ibu. 95% keputusan pembelian dari konsumen itu bawah sadar Bapak Ibu. Terus gimana caranya kita mau pengaruhi bawah sadarnya ini? Pakai hipnosis, tidur, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa ya, nggak ada tuh hipnosis pakai cara seperti itu kalau kita mau pengaruhi ini. Karena apa? Kalau kita mau pakai seperti itu, kita harus ketemu muka. Nah, customer Bapak Ibu kan nggak satu orang, ratusan, mungkin ribuan, gitu kan? Jadi gimana caranya? Lewat media Bapak Ibu. Medianya apa? Bisa sosial media. Bisa ya sosial media isinya apa? Foto dan video sekarang kan gitu kan. Nah lalu gimana caranya? Video seperti apa? Foto seperti apa? Bagaimana kita mau tanamkan pesan bawah sadar atau subliminal message di situ. Nah ini kan yang jadi pelajaran di neuromarketing ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Yang pertama, dominasi pikiran bawah sadar. Kita yang paling kanan ya. Kenapa kita mesti pakai neuromarketing kalau kita mau lakukan apa yang tadi saya katakan? Karena apa? Ingat ya, waktu kalau L1 ya, L1 bahwa 90% atau 88% informasi itu ada di bawah sadar. Di prosesnya di bawah sadar. Sigmund Freud ya. Sigmund Freud bilang bahwa kita punya otak itu 90%-nya itu adalah pikiran bawah sadar. Ya. Peran krusial. Kemudian apa alasan kedua? Kenapa kita harus pakai neuromarketing? Kenapa nggak pakai pemasaran tradisional aja? Terbatas Bapak Ibu. Ya. Pemasaran tradisional tuh sering tidak menangkap informasi bawah sadar konsumen.
Karena apa? Tradisional, udah nggak pakai neuro-neuroan itu dulu itu ya kan. Jadi apa? Jadi prediksi perilaku konsumen ya kan, pikiran, perasaan, perilaku. Dengan berpikir tertimbul perasaan, lalu dari perasaan tersebut timbullah perilaku gitu ya. Itu tuh nggak akurat. Akhirnya apa? Riset pasarnya percuma. Mau riset kayak apa juga meleset. Karena apa? Karena tidak terkait sama cara berpikir otak manusia. Sehingga beda pendekatannya kalau kita pakai neuromarketing dengan pemasaran tradisional. Yang ketiga, ini terkait biaya Bapak Ibu, cost ya. Sekarang kalau zaman kita waktu zaman tahun 80-an Bapak Ibu yang ngalamin tahun 80-an 90-an, zaman handphone masih barang mewah gitu ya. Zaman masih pager masih ada gitu ya. Itu emang pakai sosial media? Enggak ada sosial media zaman itu. Adanya apa? Koran, televisi gitu ya. Radio ya, itu yang media-media yang semi purba lah gitu ya. Semi zaman dulu. Terus kalau kita punya barang, seorang pengusaha atau sebuah perusahaan punya barang dan ingin memasarkan barangnya itu di Indonesia, di Jakarta. Apa yang mereka lakukan? Mereka pakai semuanya. Mahal nggak? Mahal Bapak Ibu. Apalagi kalau TV zaman dulu. Itu naruh iklan di prime time atau golden time. Di jam-jamnya kalau dulu tuh ada sinetron tersanjung gitu ya. Yang nggak selesai-selesai sinetronnya itu. Yang lama banget sampai ratusan episode itu. Itu mahal Bapak Ibu. Emang mahalnya berapa? Jutaan, puluhan juta. Enggak Bapak Ibu. Ratusan juta Bapak Ibu. Saat itu ratusan juta. Kalau ratusan juta saat itu mungkin sekarang itu ekuivalen sama miliar sekarang itu. Jadi pakai radio juga, pakai koran juga, pakai majalah juga, pakai TV juga, semua dihajar. Nah, kalau kita tahu neuroscience ini nggak perlu Bapak Ibu, nggak perlu gunakan semua channel itu. Channel barang kita ini tuh paling banyak segmen di mana dan bagaimana segmen kita ini berpikir. Ya, ini semuanya ada penelitian, ada artikel di jurnalnya. Ini saya semua lihat di jurnal penelitian ya Bapak Ibu. Jadi bukan ngada-ngada nih ya. Di sini ada ininya, ada apa? Ada citationnya, ada kutipannya. Oke, Bapak Ibu, saya kepengen tanya sama Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau jawab boleh ya di chat ya. Kenapa ada jam tangan yang harganya 100.000, tapi ada juga jam tangan yang harganya 10 miliar. Kenapa ada tas yang harganya mungkin 200.000, tapi ada juga tas yang harganya 20 miliar Bapak Ibu. Kenapa? Nah, itu adalah permainan fungsional dan emosional. Jam tangan yang 100.000 dan tas yang harga 200.000 itu bicara fungsional. Di mana-mana jam buat lihat waktu. Di mana-mana tas buat membawa barang macam-macam gitu ya, buat naruh barang gitu ya. Tapi ketika kedua barang tersebut sudah memiliki aspek emosional, di mana aspek emosional ini bertransformasi menjadi satu penentuan status ekonomi seseorang, status jabatan seseorang. Makanya dia bisa menjadi luar biasa harganya mah. Sehingga ada jam tangan yang harganya miliaran, ada tas yang harganya miliaran, padahal fungsinya sama, ngelihat waktu juga, bawa barang juga. Bapak Ibu ya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, gimana caranya yang pembuat jam dan pembuat tas miliaran ini jualan barangnya? Gimana caranya? Dia menggunakan neuromarketing. Dia memanipulasi emosional aspek dari manusia. Jadi dia ngorek-ngorek bagian limbik sistem otak kita untuk jualan barangnya. Kalau fungsional itu bukan bagian limbik sistem, prefrontal cortex kita. Bicara mengenai fungsi dari barang tersebut, bukan emosional aspek. Nanti kita belajar nih Bapak Ibu ya, di neuromarketing ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil neuromarketing, saya akan ajarin bagaimana mempengaruhi
alur keputusan, ya, alur keputusan berdasarkan emosional. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi kita bilang reptilian brain, itu ada yang namanya pre-installed program, program yang sudah di-install sejak kita kecil, ya. Kalau lagi menghadapi bahaya, reptilian brain kita akan fight, flee, sama freeze, ya kan? Stres, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya tidak dalam kondisi bahaya, dalam kondisi aman, yang pertama Bapak Ibu, ngapain kita? Yang pertama adalah menghindari bahaya. Menghindar dari bahaya, avoid danger. Ya. Lalu apa? Avoid starvation. Ya. Oke. Avoid starvation, kemudian apa lagi? Procreation. Procreation itu apa Bapak Ibu? Berkembang biak. Jadi kalau orang purba zaman dulu Bapak Ibu, ya, kalau lagi ketemu sama singa itu dianggap bahaya, mau kabur, mau lawan, atau mau diem aja. Tapi ketika sedang tenang nggak ada apa, udah yang penting kita harus di gua lah, jangan di luar. Kalau kita mau tidur mau apa di luar gampang diserang. Kita harus hindari bahaya itu. Cari gua lah gitu ya. Cari gua atau apapun lah sehingga kita bisa berlindung di situ dari hujan, dari macam-macam. Lalu kita juga harus cari makan. Kita harus hindari kelaparan. Kita harus berburu. Kalau misalnya bisa nangkap ikan misalnya gitu ya. Kemudian coba makan makan tumbuh-tumbuhan gitu ya, buah gitu ya yang ada di hutan gitu kan. Dan ketiga ngapain lagi? Ya berkembang biak lah Bapak Ibu, ngapain lagi gitu kan. Makanya kalau kita dalam keadaan dalam keadaan stres karena kerjaan gitu ya, nggak kepikiran nih yang ini Bapak Ibu gitu kan, mikirnya kerjaan mulu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu gitu ya, kayak waktu zaman pandemi gitu 2 tahun kita bengong di rumah gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu cek deh gitu kan, tingkat kelahiran waktu zaman pandemi gede apa kecil gitu kan. Karena apa? Ya ini procreation. Kondisinya ya kondisi nggak ada danger gitu, nggak ada kerjaan nggak dikerjain. Yang namanya work from home ya oke lah work from home gitu ya. Tapi apa bener work dari 9 sampai jam 5? Enggak Bapak Ibu, enggak. Karena apa? Di rumah. Secara tekanan mental itu beda ya. Ini nanti pada saat di neuro leadership maupun neuromarketing, pembahasan mengenai kondisi aman, avoid danger, avoid starvation dan procreation ini akan sangat dalam saya kupasnya. Karena apa? Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita jualan Bapak Ibu ya, orang kan mau beli gitu ya. Mereka punya emosi-emosi Bapak Ibu. Satu, kita emosinya positif. Kenapa? Ya, mereka punya pengalaman baik dengan produk itu. Lalu emosi negatif, pengalaman jelek terhadap produk itu. Tapi emosi negatif ini bisa kita gunakan juga buat jualan. Pembelian impulsif. Apaan tuh Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu jalan ke mall, ya kan? Kemudian lihat baju yang lagi dipajang, kepingin doang. Butuh sih enggak, kepingin aja. Beli Bapak Ibu. Itu namanya adalah pembelian impulsif. Ya. Kemudian habis gitu pengalaman emosional positif. Nah ini pengalaman emosional positif ini kalau misalnya Bapak Ibu ya kan amit-amit kehilangan ATM gitu kan atau kehilangan kartu kredit. Kemudian Bapak Ibu telepon nih ke call centernya bank tersebut gitu ya. Lalu dibantu, kemudian diperhatikan sampai akhirnya Bapak Ibu tahu bahwa tidak ada penggunaan atau apa, dibantu sama si masnya atau si mbaknya ini gitu kan. Itu ada pengalaman emosional positif. Wah luar biasa ya, hebat ya ini ya pelayanannya. Itu pengalaman emosional positif. Lalu storytelling Bapak Ibu, bikin cerita ya, bikin cerita. Kalau zaman dulu tuh ada cerita iklan-iklan yang bikin cerita model Saur Sepuh gitu ya. Model Patih Gajah Mada begitu ya. Bikin cerita Bapak Ibu ya. Nah, sama obsesi itu apa? Obsesi ini adalah sedikit gangguan jiwa kalau dia lagi kepikiran sesuatu atau kepikiran seseorang tapi berlebihan.
berlebihan gitu ya. Nah, ini emosi juga ya. Tapi ya itu ya, Bapak Ibu harus ikut yang neuromarketing yang lengkap supaya saya bisa jabarkan ini semua dan ada contoh-contohnya nanti gitu ya. Karena memang waktunya agak terbatas. Tapi yang pasti di dalam kelas yang besok 2 hari ini saya akan bahas ya, ini saya akan bahas. Oke, neuropersuasion yang tadi saya bilang dari Robert Cialdini. Yang pertama apa ya? Reciprocity, Bapak Ibu. Reciprocity ini adalah hukum timbal balik. Ya, kalau kita ngasih sesuatu kepada orang, ya, atau gini deh, misalnya Ibu Bapak Ibu dikasih sesuatu sama orang, hadiah ulang tahun. Pada saat dia ulang tahun, Bapak Ibu pasti akan mikir, aduh ngasih apa ya? Oh kemarin dia ngasih saya hadiah ini nih. Waduh, sekarang ngasih apa nih ya? Ngasih apa? Enggak enak kalau nggak ngasih nih, ya kan? Atau bos pimpinan anaknya nikahan gitu kan, pas datang kita mikirin aduh kasih apa nih, aduh ini sumbangan uangnya perlu berapa duit nih, aduh yang berapa, 500 cukup nggak ya, apa 1 juta, aduh kebanyakan nggak ya, aduh malu saya nih, ini bos lagi nih, aduh yang mau datang pasti kasihnya. Itu namanya reciprocity. Karena apa? Karena kita punya kayak moral obligation atau kewajiban moral buat balikin apa yang dia kasih, bales gitu. Itu reciprocity. Kemudian scarcity, kelangkaan Bapak Ibu, ya kan? Tinggal 2 hari lagi diskonnya, ya kan? Barang terbatas, tempat terbatas, ya kan? Scarcity. Otoritas. Ya, Bapak Ibu kalau beli Pepsodent, kalau lihat iklan Pepsodent, ya aduh jadi nyebut merek nih. Pasta gigi, ya, pasta gigi ya contoh ya. Itu yang iklanin pakai baju warna putih kayak gini Bapak Ibu. Tapi apa benar dia itu dokter? Bukan Bapak Ibu. Dia itu adalah aktor tapi pakai baju seperti dokter. Tapi pikiran bawah sadar kita tidak bisa bedakan dia itu dokter atau bukan dokter. Karena ada baju putih. Di mana baju putih melekat sama dokter. Dari kecil itu sudah diinstal sama pikiran kita itu adalah dokter. Bapak Ibu. Ya. Komitmen. Ya. Ketika kita jualan sesuatu dan ada komitmen sedikit kecil aja dari customer kita. Misalnya apa? Follow Instagram kita. Itu komitmen kecil. Itu udah Bapak Ibu udah setengah jalan. Tinggal setengah jalan lagi dia pasti akan melakukan komitmen yang lebih besar. Yaitu apa? Langganan atau beli. Ya. Liking. Nah, Bapak Ibu kalau mau beli barang nanya dulu dong rekomendasinya sama teman-teman terdekat kita atau keluarga gitu ya. Kalau ibu-ibu nanya sama teman-teman arisan, nanya sama suaminya gitu ya. Kalau bapak-bapak nanyanya sama teman kantor gitu kan ya. Beli ini gitu, bagus lo beli ini deh, beli makanan ini deh, beli anu deh, beli itu. Oke kok, rekomen deh, lu dateng deh ke restoran ini, itu enak banget tuh ininya tuh, apa nasi gorengnya enak banget tuh gitu kan. Kita datang Bapak Ibu. Kalau sekarang bukan cuma orang terdekat, influencer sosial media yang luar biasa banyak followernya, itu pun bisa bikin kita jadi pengen datang ke tempat itu. Atau apa istilahnya vlogger-vlogger itu ya, ke restoran itu maupun beli barang itu. Liking namanya. Dan terakhir adalah social proof. Banyak yang pakai barang itu. Wih semua orang pakai. Cuman saya nggak pakai. Semua orang pakai iPhone 15. Saya doang yang nggak pakai. Waduh, harus punya dong. Nggak bisa enggak. Semua orang pakai sepatu Nike Air Jordan, ya kan? Wah, cuman saya doang yang nggak punya. Saya harus punya. Social proof. Ya, ini kita akan kupas lebih dalam nanti ya. Lalu ada yang namanya bias kognitif. Bias kognitif ini adalah sesuatu yang gimana bilangnya ya, bahwa manusia melakukan satu perilaku di mana perilaku ini seharusnya tidak dia lakukan. Secara logika perilaku ini nggak masuk akal. Itu namanya bias kognitif. Harusnya dia melakukan ini tapi dia nggak lakukan. Yang dia lakukan malah itu. Gitu kan. Tapi dia nggak merasa bahwa dia melakukan itu tuh salah. Enggak. Dia melakukan baik-baik aja gitu, baik-baik aja. Tapi secara psikologi itu nggak benar, harusnya dia nggak melakukan itu. Maka ada yang namanya anchoring. Anchoring ini bukan anchoring L2 ya, bukan anchoringnya
tepok atau pakai jari, bukan anchoringnya hipnoterapi, tapi anchoring waking hypnosis ya. Kemudian ada framing dan bias digit kiri. Nah, bias digit kiri itu apa? Nah, pernah nggak lihat di supermarket atau di mana harga hanya 399. Mau bilang 400 saja 399. Kenapa? Itu nanti kita belajar. Goal gradient effect. Nah, Bapak Ibu pernah ikut ini nggak mainan stempel. Jadi gini, zaman dulu tuh, zaman masih Hero Supermarket atau Giant atau Carrefour gitu ya, mereka suka kasih satu kertas yang setiap kali belanja berapa di stempel gitu ya. Terus kalau stempelnya udah banyak, dapat panci gitu kan. Terus habis gitu Starbucks sekarang ya, Starbucks juga gitu. Beli gitu kan, dia dapat tok, begitu poinnya dapat sesuai gitu ya, dapat minuman gratis atau makanan gratis. Itu namanya goal gradient effect. Gimana cara pakainya? Decoy pricing, ya kan? Karena decoy pricing itu adalah bagaimana si seorang pengusaha ini keluarin satu produk dengan harga tertentu padahal dia nggak niat jualan. Nah, decoy pricing namanya. Nggak jelas ya, nanti mungkin dijelasin. Sama efek ekspektansi ya. Kita berharap sesuatu, dapatnya apa gitu ya. Lalu kemudian ternyata setelah beli sesuai, tapi modelnya beda gitu kan ya. Nah, makanya bias konsumen ini nih kalau saya jelaskan sekarang itu nggak akan selesai ya. Kalau di neuromarketing bias kognitif konsumen itu bukan cuma 5, 20 kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Tapi mau nggak mau cuma 5 saya taruh sini karena kurang waktunya Bapak Ibu ya, kurang. Oke. Nah, berapa orang dari Bapak Ibu yang sekarang hadir pernah ikut kelas hypnoselling? Boleh tulis di chat biar saya tahu berapa orang. Kelas hypnoselling yang diajar Pak Fauzan. Apakah banyak? Oke. Belum pernah ya kalau gitu ya, belum ada ya. Oke. Hypnoselling sama neuromarketing itu 2 hal yang berbeda tapi saling berkaitan Bapak Ibu. Kalau bicara neuromarketing mempengaruhi konsumen dari jarak jauh. Ya, memasarkan ya. Tapi hypnoselling adalah face to face ya. Direct selling gitu ya. Berhadapan dengan orang gitu ya. Nah, ini Pak Bujana pernah ikut hypnoselling ya, Bapak ini pernah belajar hypnoselling. Jadi tahu persis bahwa yang namanya hypnoselling itu ada 2 poin. Yang pertama adalah benerin diri kita sendiri Bapak Ibu. Sebelum kita jualan, kita harus bikin diri kita ini layak buat jualan. Makanya kadang-kadang ada beberapa omongan. Kalau lu mau jualan benar, lu mesti suka dulu sama barangnya. Mesti suka dulu sama servisnya. Jangan kamu nggak suka sama barangnya, kamu nggak suka sama servisnya, lalu bilang sama orang lain suka. Saya suka, saya pakai. Nggak gitu caranya. Caranya adalah kita harus meyakinkan diri kita sendiri dulu. Sebelum meyakinkan orang lain Bapak Ibu. Masuk akal ya Bapak Ibu ya. Masuk akal nih. Nah, tapi yang lebih penting lagi kalau kita mau melakukan hypnoselling adalah apa? Adalah yang namanya mental block ini Bapak Ibu. Ya kan? Berapa orang sih yang beranggapan bahwa sales itu adalah kerjaan kelas rendahan? Jangan salah Bapak Ibu. Mulai dari atas perusahaan sampai bawah semuanya bicara mengenai income. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapat income yang besar. Income yang hebat. Bermula dari siapa? Bermula dari seorang sales. Sales ini kan bicara penjualan. Penjualan bicara mengenai pendapatan. Pendapatan itu income. Income itu adalah sesuatu yang membuat perusahaan jadi sehat. Kalau nggak ada income, nggak ada sales, gimana mau ngegaji? Gimana kita mau bikin karyawan sejahtera? Bagaimana kita mau bikin kita punya perusahaan ini bisa
bisa melakukan kegiatan sosial misalnya, gitu ya. Bagaimana, gitu kan? Jadi kalau menurut saya orang-orang yang punya pikiran saya nggak bakat ngambil untung itu dosa lah. Yang namanya ngambil untung itu kalau dia kaitan dengan bisnis, ya wajar. Sales kelas rendah, nggak tega. Nah, ini semuanya adalah mental block. Gimana caranya supaya mental block ini bisa kita kalahkan? Ya kan? Bicara mengenai itu. Nah, itu ada di intrapersonal communication yang ada di neurocommunication Bapak Ibu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, di hypnoselling ini ada dua paradigma. Ya, Pak Bujana atau Bapak Ibu yang pernah ikut hypnoselling pasti paham bahwa yang namanya traditional selling itu bicara bahwa orang ini fokusnya sama jualan aja, yang penting jualan. Ya kan, dia nggak peduli orangnya perlu apa nggak perlu, yang penting dia jualan. Transaksional, cuman kenal di situ aja selesai. Interaksinya ya udah di situ aja, cuman pengen jualan, udah nggak ada yang lain, ya kan? Pelanggan nanya, ya dia jawab, tapi dia nggak proaktif, dia nggak memberikan informasi yang tidak ditanya, gitu kan? Lalu apa yang satu lagi? Yang satu lagi adalah konsultatif selling, di mana pendekatannya ini adalah membina hubungan baik dengan konsumen, Bapak Ibu. Inilah tujuan neuromarketing, neuroleadership, neurocommunication adalah membina hubungan, keterkaitan, keterhubungan atau rapport dengan orang lain. Itu tujuannya. Fokus pada konsumen kita ini butuhnya apa sebenarnya. Ya kalau tadi traditional selling kalau bisa jualan barang yang paling mahal kalau bisa kan, supaya dia dapat komisi gitu kan. Makin besar juga komisinya, makin banyak juga komisinya. Tapi kalau konsultatif selling, dia bangun hubungan. Kalau si customer nggak perlu beli barang kita yang paling mahal, barang yang paling murah, ya kita harus bilang, Bapak beli yang ini aja nggak perlu beli yang mahal. Ngapain Pak? Istilahnya terlalu berlebihan kalau Bapak beli yang mahal. Kecuali kalau Bapak inginkan ya, ya saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya nggak perlu Pak beli yang mahal. Karena tujuan Bapak cuma itu aja, yang paling murah ini pun bisa. Jadi orientasinya solusi berdasarkan kebutuhan dan proaktif. Artinya apa? Jelaskan semua sisi keuntungan, kelebihan dari barang kita, tapi juga kekurangannya. Apakah mahal? Walaupun mahal itu relatif ya Bapak Ibu ya. Ada yang bilang bahwa 1 juta itu mahal, tapi ada juga yang bilang 1 juta itu murah gitu kan, relatif gitu. Tapi ya gitu, ya kan, subjektivitas itu juga perlu kita lihat bagaimana customer kita itu melihat barang kita. Ya kan, sama kayak tadi emosional sama fungsional Bapak Ibu. Jam tangan, tas, ban pinggang, kalau bicara Louis Vuitton, ya kan, ya mereka jualnya 50 juta, 60 juta. Ketika tas itu ditemukan dalam kondisi baru tapi harganya cuma 15 juta, itu murah Bapak Ibu. Tapi kalau bukan tas merek itu 15 juta, kemahalan Bapak Ibu, ya kan? 2 juta aja mungkin kemahalan gitu kan. Kalau mereknya, apalagi kalau bilang bahwa oh ini adalah produk UMKM. Wah, apalagi ada label UMKM gitu kan. Nah, emosional yang seperti itu tuh perlu dimainkan. Nah, bagaimana caranya UMKM supaya bisa punya positioning yang bagus di market. Nah, nanti kita belajar lebih dalam di neuromarketing ya, Bapak Ibu. Nah, ini tools juga ya, tools. Milton model, Bapak Ibu yang di L1, L2, L3 udah nggak asing lah sama Opa satu ini ya. Milton Erickson ya. Dia menciptakan satu metode yang namanya Milton Model. Di mana Milton Model ini adalah pola komunikasi Bapak Ibu. Ya, pola komunikasi, tools, perangkat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi lalu resonansinya dengan pikiran bawah sadar. Nyambung sama pikiran bawah sadar dari customer kita. Ya. Ini ada 19 jurus Bapak Ibu. Ya. Kalau disilat jadi 19 jurus penakluk naga gitu ya ibaratnya gitu kan. Ini nanti akan saya jabarkan pada saat memang nanti kita belajar neuromarketing dan neurocommunication Bapak Ibu ya.
Oke, yang terakhir, neurocommunication Bapak Ibu. Neurocommunication itu apa? Sama nggak dengan NLP? Neurocommunication itu adalah proses Bapak Ibu, di mana otak kita menafsirkan, menghasilkan, dan mengatur bahasa, artinya yang dikatakan melalui suara, dan isyarat nonverbal. Bapak Ibu tahu nggak, yang namanya komunikasi itu bukan cuma ngomong, ya kan? Tapi body language, ya, kemudian arah mata, kemudian apalagi ekspresi wajah, facial expression, gitu ya. Itu semuanya adalah komunikasi. Makanya ada NLP presuposisi yang bilang begini, kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Contoh, Bapak Ibu pulang ke rumah, bapak-bapak deh, contoh ya, pulang ke rumah. Tiba-tiba begitu buka pintu, istri bapak lagi duduk kayak di situ, diem kayak gitu kan, diem kayak gitu kan. Dia berkomunikasi nggak? Dia memang nggak ngomong, tapi dia berkomunikasi. Kenapa? Karena bapak-bapak yang baru datang itu tiba-tiba bingung dan bertanya, kenapa kamu diem aja? Ada apa? Kenapa? Istri bapak yang sedang duduk dan diam sedang mengkomunikasikan sesuatu kepada bapak sehingga memicu bapak bertanya, kamu kenapa? Makanya nggak pernah tuh yang namanya kita tidak berkomunikasi, itu tidak pernah. Kenapa? Komunikasi ada verbal, ada non verbal, Bapak Ibu ya. Ini kita akan belajar di neurocommunication nanti ya. Ya, neuroscience dan di komunikasi. Ilmu saraf di komunikasi begini prinsipnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bicara mengenai ketika terjadi satu komunikasi, itu reptilian brain kita yang akan bertindak pertama kali. Yang akan aktif pertama kali. Karena apa? Ini yang speednya paling tinggi. Ibarat prosesor, ini adalah i7 prosesornya. Ya, prosesor yang tinggi gitu kan. Dia akan bertanya, aman nggak nih? Gitu kan, aman nggak nih? Misalnya ditawarin sesuatu lah gitu ya sama orang gitu ya. Aman nggak nih? Saya kan nggak kenal dia. Saya dikasih minum sama dia. Aman nggak? Kedua, limbik sistemnya, emosinya. Emosinya dia akan muncul. Speednya kalau tadi i7 ini i5. Menarik nggak yang dia tawarin? Wah, minumannya itu udah ditawarkan. Oh ya ini ternyata kayaknya ini deh sekretarisnya teman saya dia ini. Oh bisa lah dipercaya. Lalu limbik sistem menarik nggak? Oh minumannya kok warnanya menarik ya. Warnanya merah kayak stroberi gitu ya. Jus gitu ya. Waduh. Menarik nih lumayan. Nah ketiga baru Bapak Ibu. Logiknya muncul. Menembus critical factor nggak? Bapak Ibu yang L1, L2 itu paham. L1, L2, L3 paham yang namanya critical factor atau filter mental Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya menembus filter mental adalah induksi. Tapi bagaimana caranya menembus filter mental pada saat kita sedang sadar, tidak diinduksi. Bagaimana? Lewat raport, Bapak Ibu. Contoh minuman tadi, ketika yang datengin adalah seorang wanita yang tidak kita kenal ngasih kita minuman, reptilian brain kita bertanya, amankah? Lalu naik ke limbik system. Menarikkah minumannya? Oh, warnanya merah stroberi. Lalu yang terakhir, prefrontal cortex logic gitu kan, menembus CF apa enggak gitu kan. Oh ternyata si wanita yang sekretarisnya teman kita ini ngobrolnya enak gitu ya, ramah gitu ya. Lalu nemanin kita ngobrol sambil nunggu teman kita yang lagi ada tamu misalnya gitu kan. Wah terjadilah satu keterhubungan atau rapport tadi itu. Sehingga apa? Runtuh critical factornya. Akhirnya apa? Diminum Pak minumannya ya. Ini adalah prinsip ilmu saraf dalam komunikasi ya. Lalu bicara mengenai emotional intelligence, bagaimana kita mengelola ya emosi diri dan emosi orang lain. Jadi yang namanya EQ atau emotional intelligence atau EQ itu singkatan emotional quotient. Jadi kalau kita bicara itu ada 3 Bapak Ibu, ada IQ, intelligence quotient, yaitu apa? Istilahnya bagaimana kemampuan kita, bukan kepintaran ya, kemampuan kita untuk menghitung angka misalnya, mengingat sesuatu, intelligence ya. Kemudian ada yang namanya EQ, emotional intelligence yang akan kita bahas ini tentang emosionalnya kita dan emosional orang lain. Bagaimana kita handle orang lain.
Dan yang ketiga adalah SQ, spiritual quotient. Hubungannya kita dengan Sang Pencipta. Bagaimana ya? Tapi yang kita bahas saat ini bukan IQ, bukan SQ, tapi EQ ya. Yang pertama itu adalah interpersonal communication. Bagaimana kita punya self awareness, kesadaran diri ya. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak ngerti nih istilah self awareness ini apa. Tapi nanti di kelas yang lebih dalam Bapak Ibu akan bisa praktek malah. Saya akan ajarkan bagaimana Bapak Ibu melakukan mindfulness. Nanti ada di slide berikutnya. Self management, bagaimana kita mengontrol diri kita, ya. Karena kadang-kadang kan kita kan tahu ya, marah dulu, mikir kemudian Bapak Ibu. Ngata-ngatain dulu, nyesel kemudian. Itu manusia begitu. Kenapa begitu? Karena reptilian brain dan limbic system kita yang emosional itu speednya lebih cepat. Makanya tadi saya pakai I7, I5 sama prefrontal cortex tadi saya belum sebut I3 misalnya gitu ya. Cepetan ngamuk dulu. Mikirnya belakangan Bapak Ibu. Nah ini begitu mikirnya belakangan, besok nyesel. Aduh harusnya kemarin gue gak boleh teriak gitu ya. Aduh nyesel. Akhirnya apa? Minta maaf, apa segala macam dan sebagainya. Itu karena tidak bisa melakukan manajemen diri Bapak Ibu ya. Kemudian ya, interpersonal. Kalau tadi intrapersonal, sekarang interpersonal. Bagaimana kita bisa memahami emosi orang lain. Social awareness, kalau tadi self awareness, kita social awareness. Kita sadar terhadap lingkungan sosial kita. Kalau tadi kita melakukan self management atau manajemen diri, di interpersonal kita melakukan hubungan atau manajemen relasi. Ya, manajemen relationship management, manajemen relasi terhadap dengan orang lain, dengan siapapun, Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya EQ ini cuma dua, dengan diri kita sama dengan orang lain. Lalu emotional intelligence ini ya, itu siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Peter Salovey dan John Mayer di tahun 90-an. Tapi kita taunya Daniel Goleman lah ya. Daniel Goleman. Karena bukunya itu biasanya Daniel Goleman. Nah Bapak Ibu faktanya begini. Pada mulanya dulu ya banyak orang tak percaya itu bahwa IQ itu tuh adalah penentu kesuksesan Bapak Ibu. Kalau kamu pinter, kalau kamu sampai belajar sampai yang tinggi gitu ya. Dan IPK kamu 4 terus gitu ya. Luar biasa gitu. Kamu pasti akan jadi orang yang sukses Bang. Kan dulu gitu kita mikirnya ya gitu ya. Makanya kita dulu disekolahkan gitu ya. Sampai tinggi kalau ada biaya sampai tinggi gitu. Supaya apa? Supaya sukses. Ya kan? Tapi tahun 95 itu tuh para peneliti tuh bingung. Kenapa bingung? 70% orang yang IQ-nya biasa-biasa aja itu bisa lebih unggul dibanding yang IQ-nya tinggi. Ya, ini benar apa nggak benar? Kalau saya sih ngalamin Bapak Ibu. Saya punya kawan waktu SMA. Wih luar biasa pinternya Bapak Ibu. Matematika aljabar yang X kuadrat tambah Y segala macam itu nggak pernah dia dapat 9. Selalu dapatnya 10. Namanya ilmu eksak kan, eksakta itu kan pasti jawabannya itu gitu kan. Selalu dapat 10 Bapak Ibu. Atau 100 gitu ya. Terus-terusan seperti itu. Trigonometri, sinus, kosinus tangan. Dia tahu. Fisika, kimia. Luar biasa Bapak Ibu. Sukses nggak? Enggak Bapak Ibu. Sekarang jadi apa? Staf biasa aja. Bukan seorang pimpinan atau seorang apa. Tapi Bapak Ibu. Orang-orang teman-teman saya yang dulu aktif di organisasi. Yang bisa ngelobi guru. Yang bisa apa gitu ya. Yang baik. Yang istilahnya bisa berempati sama orang lain. Sekarang dia kalau di perusahaan TBK ada yang jadi direksi Bapak Ibu. Padahal dulu sering kabur Bapak Ibu, kabur sekolah gitu loh. Ya, apalagi pelajaran matematika paling males dia keluar. Cabut gitu kan. Jadi IQ dia itu rata-rata atau mungkin ya nggak sampai jongkok nih, rata-rata aja. Gitu kan. Tapi karena apa? Karena dia memiliki EQ. Ya kan? IQ plus EQ itu judulnya sukses. Tapi kalau ditambah SQ, ya Bapak Ibu punya hubungan yang baik dengan Tuhan,
sukses plus Bapak Ibu ya. Jadi itu luar biasa. Tapi untuk jadi sukses doang itu cukup IQ sama EQ Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada otak kiri sama kanan. Bapak Ibu kan sering dengar tuh, wih, otak kiri, otak kanan. Ini sedikit aja ya, intermezzo aja ya. Otak kiri Bapak Ibu itu bicara mengenai bahasa dan komunikasi. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa asing gitu ya. Itu otak kirinya Bapak Ibu ada dua wilayah yang namanya Broca area dan juga Wernicke area. Itu adalah yang bicara mengenai yang nanganin masalah bahasa ini. Bahasa dan juga ada yang namanya neurosemantik. Jadi artinya mengartikan bahasa tersebut. Artinya bahasa kalau orang dalam bahasa Inggris ngomong I want to eat something gitu ya. Itu artinya apa? Otak kiri yang menangani gitu ya, mengartikan. Berpikir logis dan analitis, pengolahan data secara berurutan. Jadi kalau misalnya dulu waktu kita berhitung 1, 2, 3, 4 itu otak kiri yang bisa ngurutin ya. Jadi kalau disuruh ngurutin puzzle, jigsaw puzzle itu mainan gitu ya, itu otak kiri kita. Ya. Fokus pada detail. Jadi kalau orang yang sangat detail itu aktif sekali bagian kiri otaknya. Jadi orang kalau bilang wih detail banget orangnya, itu orangnya otak kiri. Dan kalau orang otak kirinya aktif biasanya dia jago ngitung. Ya, dia bisa ngitung nggak pakai kalkulator, tiba-tiba angkanya dia dapat dan precise gitu ya, dan angkanya tepat gitu ya. Itu yang kiri ya. Yang kanan itu adalah kemampuan spasial. Spasial tuh artinya geometrik Bapak Ibu ya, kemampuan yang bisa kotak, bulat, trapesium dan lain sebagainya. Kreativitas, artistik. Jadi seorang pemusik, seorang pelukis ya, itu otak kanannya aktif ya kan. Pengolahan secara holistik. Holistik itu general Bapak Ibu. Jadi maksudnya kalau yang kiri tadi itu detail, yang kanan ini nih generalis. Ya kan, generalis gitu ya. Dia tahu semua tapi nggak detail. Jadi seorang dokter umum itu dokter yang holistik, yang paham semua. Tapi ketika dia udah bilang dokter jantung, itu dia sudah detail, dia lebih ke kiri. Ya. Dan yang paling penting di sini kaitannya dengan kelas ini adalah bagaimana kita menginterpretasi emosi dan komunikasi nonverbal yang tadi ya, facial expression, ekspresi wajah ya, kemudian ada body language gitu ya, ada arah mata. Itu adalah otak kita yang sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang, salaman, terus Bapak Ibu perhatikan gerak-geriknya kayak nggak suka sama kita. Nggak ngomong apa-apa dia, tapi dari gerak-gerik kita udah tahu dia ini nggak suka sama kita. Merasa terancam dengan adanya kita gitu. Itu otak kanan kita, Bapak Ibu ya. Ini ada peran. Jadi kalau bicara, orang ini otak kiri, enggak juga. Karena apa? Dua otak ini punya peran masing-masing. Dan dia tergantung kondisi mana yang aktif. Yang bisa aktif mana. Gitu ya. Oke. Nah ini adalah satu kata-kata yang saya sangat suka. Segala sesuatu itu netral Bapak Ibu. Sampai kita memaknainya dengan sesuatu emosi tertentu. Ya. Karena kita memandang dunia secara subjektif dipengaruhi segala yang kita alami di masa lalu. Contoh Bapak Ibu, contoh. Ketika ngelihat kecoa Bapak Ibu, ya kan? Ada yang biasa aja, ada yang jijik, takut, ya kan? Nah, sama juga kalau kita melihat atau mencium aroma duren Bapak Ibu. Kalau saya sih doyan banget sama duren Bapak Ibu, luar biasa saya. Baunya kata orang nggak enak, buat saya malah enak. Karena apa? Masa lalu kita. Ayah saya dulu suka banget yang namanya duren. Suka banget sama yang namanya durian. Makanya saya suka. Tapi ibu saya tidak suka makan kikil Bapak Ibu. Pak Afifi itu doyan banget kikil. Gitu kan. Sehingga kalau saya disodorin kikil, ngelihat aja saya udah enek. Gitu kan. Makanya saya bilang kikilnya itu kan netral. Durennya netral. Tapi kenapa saya mengartikan kikil ini buat saya tuh nggak enak. Duren enak banget. Sementara teman saya yang lain bilang durian itu nggak enak. Kikil malah enak. Karena apa?
semua yang kita alami di masa lalu itu membuat kita subjektif, Bapak Ibu. Ya kan? Sama lah kayak sekarang ini kan lagi mau pemilihan presiden ya. Itu terjadi yang namanya polarisasi politik, Bapak Ibu, kalau bahasa psikologi. Ada yang belain nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan. Karena apa? Mereka semuanya ya kan punya pengalaman masa lalu terhadap tokoh-tokoh tersebut, baik baik secara langsung maupun tidak langsung gitu kan. Dan mereka memaknainya. Sebenarnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan netral, Bapak Ibu. Ya kan? Netral. Enggak positif, enggak negatif juga, netral. Tinggal kita memandangnya bagaimana. Tapi terjadi polarisasi politik di mana apa? Pendukung masing-masing pasangan paslon ini itu saling berkelahi di sosial media, ya kan, dan lain sebagainya. Itu polarisasi politik. Dan itu adalah sesuatu fenomena psikologi yang mendunia, Bapak Ibu, bukan cuma di sini itu. Mau di India, mau di Amerika, mau dimanapun di Jepang dan lain sebagainya, itu ada polarisasi politik. Jadi bukan cuma Indonesia aja, Bapak Ibu, yang kayak gitu ya. Jadi ini suatu kewajaran. Karena apa? Subjektivitas. Nah, subjektivitas tadi akhirnya waktu masa kecil, masa lalu kita itu menanamkan value, nilai-nilai dan juga keyakinan. Keyakinan itu bukan cuma keyakinan agama atau keyakinan politik, bukan. Tapi juga sosial dan juga keyakinan pribadi kita. Kita bisa nggak melakukan ini? Saya seorang arsitek, bisa nggak saya menjadi seorang CEO bidang teknologi? Bisa, saya yakin saya bisa. Gitu kan. Bisa nggak seorang istri yang dulunya nggak pernah masak, waktu kecil selalu dimasakin, tiba-tiba menjadi ibu rumah tangga harus masak. Kalau ibu itu yakin, punya keyakinan pribadi yang kuat bahwa dia bisa masak, jadi masak juga, Bapak Ibu. Lalu nilai-nilai, Bapak Ibu, ya kan? Waktu kecil kita apa? Ayo, kalau bilang terima kasih, kalau dikasih barang bilangnya terima kasih. Kalau ngasih barang atau terima barang pakai tangan kanan. Kenapa nggak boleh tangan kiri? Karena tangan kiri buat bersih-bersih gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai lebih luas lagi, integritas. Ada orang yang integritasnya tinggi, Bapak Ibu. Kejujurannya tinggi. Tapi ada juga yang tidak memegang nilai-nilai ini. Ya. Kesetiaan. Ya. Keadilan, tanggung jawab, keberanian, belas kasih, itu semuanya nilai-nilai, Bapak Ibu. Ya. Nah, mindfulness apa nih? Ini tools juga, Bapak Ibu. Ini Mas Opan, ini udah lewat dari 1 jam, saya lewat terus ya, nggak apa-apa. Ini sebentar lagi kita selesai ya, Mas Opan. Izin. Aman, Master. Lanjut. Jadi mindfulness, Bapak Ibu, mindfulness ini adalah satu tools bagaimana caranya Bapak Ibu menjadi seseorang yang benar-benar orang present, yang kalau bahasa Inggris itu ada present tense, past tense, sama future tense. Masa kini, masa lalu, sama masa depan. Contohnya begini deh Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu lagi diem gitu ya. Bapak Ibu pasti traveling. Travelingnya ke masa lalu atau mikirin masa depan. Kalau traveling ke masa lalu isinya apa? Isinya kenangan sama garis bawah saya adalah penyesalan, Bapak Ibu. Aduh, kenapa dulu gua nggak milih dia aja jadi bini gua ya. Aduh, kenapa saya dulu nggak terima kerjaan yang itu ya. Aduh kenapa. Itu masa lalu. Masa depan apa, Bapak Ibu? Overthinking, Bapak Ibu. Aduh, kalau ntar begini, ntar bakal begitu. Kalau saya nggak lakukan ini, ntar bos saya tahu, lalu nanti kalau bos saya tahu, dia cek ke HRD, kalau dia cek ke HRD, lalu dia begini, lalu dia begitu, lalu saya dapat SP, kalau udah dapat SP nanti saya jadi target operasi, kalau saya jadi target operasi, saya bakal dipecat. Kalau udah dipecat susah cari kerja, usia udah segini, kalau udah cari kerja, ntar gimana cara makannya, anak saya makan, apa? Itu namanya overthinking, Bapak Ibu. Mindfulness itu mengajarkan Bapak Ibu untuk menjadi Bapak Ibu yang saat ini. Bagaimana caranya? Yaitu ya, mesti latihan Bapak Ibu ya, mesti latihan. Ini harus offline Bapak Ibu, baru saya bisa lakukan ini. Tapi di sini syaratnya itu apa? Cuma ada 4. Kesadaran, Bapak Ibu sadar bahwa saat ini Bapak Ibu masih hidup, masih bisa bernafas. Kehadiran itu apa? Saat ini rasakan bagaimana napas Ibu ditarik, Bapak Ibu tarik napas, buang napas, tahan napas.
lalu ada angin ke kulit kita, lalu apapun suara burung itu kita rasakan. Kita aware dan kita present. Lalu kita menerima. Sehingga apa? Kalau kita menerima tidak ada penyesalan dan tidak ada kekhawatiran. Caranya gimana? Biasanya orang-orang yang bisa menerima tanpa melakukan mindfulness adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Menyerahkan semuanya kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak khawatir. Dan terakhir, non-attachment, ketidakterikatan. Ya, kalau di teman-teman agama Buddha, ya, Buddhis, kenapa mereka bisa, ya di Katolik juga ya, ada biksu, ada suster, ada pastor gitu ya. Mereka tidak terikat dengan apapun. Bahkan harta benda pun tidak. Bahkan di Buddhis tidak terikat sama kedagingan dalam arti sebenarnya, Bapak Ibu. Nggak makan daging. Dan sesuatu yang bernyawa mereka nggak makan. Gitu kan. Ketidakterikatan. Karena keterikatan akan sesuatu, apapun itu menyebabkan kita tidak bisa mindful, tidak bisa tenang. Ya Bapak Ibu, ini syaratnya nih. Ya. Nah, kalau tadi kita ngomong intrapersonal, secara singkat saya akan bilang mengenai interpersonal. Nah, gini, interpersonal tuh cuman ini aja Bapak Ibu ya. Pertama, kita melihat orang berperilaku sesuatu terhadap kita. Misalnya, berteriak-teriak kepada kita. Lalu, ya, ini kan kotak pertama nih, berteriak-teriak dengan kita gitu ya. Kotak yang nomor 3 nih, yang Bapak yang giginya kelihatan ini ya, yang sebelah kiri bawah ya. Dia teriak-teriak kepada kita. Akhirnya apa? Kita berpikir dong ke kanan ya. Ini kenapa dia teriak-teriak sama kita? Terjadi internal response. Terjadi internal processing di dalam otak kita. Kenapa dia ini gitu kan? Lalu dari internal response kita itu muncul external behavior gitu kan. Misalnya begini, orang ini marah-marah sama kita. Terus kita internal response kita bilang, ini orang kurang ajar ya. Kurang ajar banget sih. Kurang ajar. Akhirnya apa? External behavior kita teriak balik sama dia Bapak Ibu. Ketika teriak balik sama dia, diterima lagi internal response-nya sama orang tersebut. Wah gila dia masih mau ngelawan. Berani dia sama gue yang lagi marah ini. Akhirnya apa? Berkelahi pukul-pukulan Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau external behavior-nya ini teriak-teriak. Lalu kita menerima secara internal response-nya ini bahwa orang ini lagi stres. Oh kasihan dia ya. Dia lagi stres. Mungkin dia lagi atau dia sedang sakit gitu kan. Atau dia sedang sakit kepala misalnya. External behavior kita akan berubah Bapak Ibu. Yang tadinya kalau kita mikir dia kurang ajar kita marah-marah. Tapi ketika kita mikir dia ini stres atau dia sakit kepala. Kita jadi cenderung diem, mengerti. Dan cenderung menghibur. Dan ketika kita menghibur dia. Internal response dia akan berubah. Gitu kan. Wah saya marah-marah sama dia tapi dia malah baik sama saya ya. Aduh jahat banget saya ini. Akhirnya apa? Tidak terjadi pukul-pukulan Bapak Ibu. Dimulai dengan behavior yang sama, perilaku yang sama, tapi diakhiri dengan ending yang berbeda. Kuncinya ada di internal response. Ini adalah communication model sebenarnya. Nama lengkapnya adalah NLP communication model Bapak Ibu. Inilah dasar Bapak Ibu untuk bisa menguasai ilmu NLP adalah mengerti mengenai external behavior dan internal response ini. Ya. Oke, ya. Interpersonal communication itu bicara mengenai simpati dan juga empati. Bedanya apa? Ya nanti kita bicara di kelas ya. Menghadapi emosi orang lain. Bagaimana kita bisa handle orang lain yang lagi ngamuk-ngamuk. Dengan menggunakan communication model tadi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita membangun rapport. Ini adalah 3 senjata. Ya, 3 senjata dalam neurocommunication terkait interpersonal communication. Ya. Saya nggak akan ini karena ini aja udah lewat setengah jam ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau agak kelamaan. Demikian Bapak Ibu, saya sudahi. Mungkin Mas Opan mau open untuk ini ya, tanya jawab mungkin? Iya, betul Master. Baik. Jadi kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya ya Bapak Ibu ya.
Bisa raise hand atau bisa melalui via chat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya persilahkan untuk bertanya langsung ke Master Francis. Ya, silahkan bisa di unmute kalau mau bertanya ya. Izin tanya, Master. Oh ya, silahkan Bu Dokter Sugiyarti. Maaf, Okam lagi kerja, maaf ya. Siap. Ini Master mau nanya ya. Tadi terakhir itu bicara tentang kemelekatan nih. Kan yang bagus kita nggak melekat lah ya. Seperti contoh-contoh tadi yang Master kemukakan. Tapi kalau di dunia marketing itu gimana ya? Kayaknya kan kalau di marketing ada target-target. Ada target-target yang mesti dicapai. Jadi mau nggak mau ya ada melekatnya juga. Jadi kayak agak-agak kontradiktif gimana menempatkan diri ya tidak melekat tapi kita tetap di dunia marketing gitu. Gimana ya Mas ya? Terima kasih Mas. Oke, baik. Saya langsung jawab atau mau dikumpulkan pertanyaan dulu, Mas Opan? Langsung saja Master, tidak apa-apa. Siap. Selamat malam Dokter Sugi. Wah, beliau ini sudah jadi seorang certified neuromarketer karena kemarin beliau sudah punya CNL nih. Tambahin dong SPANTI sama CNL gitu. Siap Mas. Masih mau belajar. Siap. Jadi kemelekatan itu sebenarnya selama kemelekatan tersebut tidak mengganggu diri kita. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara mindfulness itu kan sesuatu supaya diri kita tenang ya gitu ya. Kalau kemelekatan yang terjadi itu mengganggu jiwa kita, bikin kita tidak tenang, malah bikin stres dan lain sebagainya, itu mesti diobati menggunakan mindfulness ini. Gitu ya. Jadi tetap bisa gini. Jadi kemelekatan yang dimaksud itu adalah kemelekatan yang mengganggu. Bukan kemelekatan dalam kaitannya misalnya kerja harus ada target dan lain sebagainya. Itu sih wajib lah ya, namanya kita kerja gitu kan, wajib lah gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa kontrol diri kita, supaya kita tidak supaya kita tidak merasa bahwa kita jadi stres, jadi marah-marah melulu, jadi negatif gitu ya. Gimana caranya gitu kan? Ya ini teknik mindfulness ini adalah salah satu poinnya dokter gitu ya. Bagaimana buat kita jadi lebih tenang gitu ya. Yang dimaksud kemelekatan itu kan misalnya gini. Misalnya gini, kita lagi seorang marketing lah gitu atau seorang sales lah. Sedang mendekati seorang klien atau satu perusahaan sebagai klien gitu kan. Tapi kita tahu ada kompetitor yang lain yang juga deketin si perusahaan ini buat dapetin dia sebagai klien. Kalau kita melekat dalam kaitannya bukan positif ya, kemelekatan atau terlalu attach gitu ya dengan klien kita ini. Kita tuh stres loh. Waduh gimana ya caranya ya. Kalau misalnya ntar tahu-tahu yang dapat itu si A ya bukan saya. Gimana kalau caranya si B? Itu kan overthinking. Gitu kan. Yang ada kita jadi gak tenang. Betul ya. Tapi kalau saya yang penting saya do the best. Saya akan lakukan sekarang apa yang saya bisa. Sisanya saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itu mindful. Terus dia stres? Enggak stres. Dia udah tahu bahwa apapun yang terjadi itu bukan kehendak saya, itu kehendak Tuhan. Itu mindful. Gitu lah. Yang disebut kemelekatan itu yang saya maksud adalah kemelekatan yang mengganggu kejiwaan dia. Gitu, Bu Dokter, kurang lebih. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya nih ya. Oke. Master usaha Baik, saya. selanjutnya. Ini ada nih di chat ada di nih. Chat. Ya, ini. Ya, ini saya bacakan ya. Master, usaha saya dagang customer goods. Saya punya beberapa. Di atasnya ada lagi nih Mas Opan. Oh, ada lagi. Oh, siap. Oh ya, sejauh mana ilmu ini sudah dipakai di Indonesia dan di luar negeri. Nah, jadi itu, Master. Oke. Di Indonesia ya, mungkin sudah ada yang melakukan atau menerapkan gitu ya. Di luar negeri sudah diterapkan.
sejak tahun tadi kalau bicara neuro leadership sudah sejak tahun 2007. Kalau ngomong neuromarketing sejak tahun 2002 gitu ya. Nanti di kelas neuromarketing juga biasanya saya akan cerita mengenai sejarahnya neuromarketing ini, kapan diciptakannya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi penerapannya sudah, malah di luar negeri itu ada konsultan perusahaan konsultasi, konsultan-konsultan begitu ya, yang mengkhususkan diri di neuro leadership dan neuromarketing. Di Indonesia dengan sangat menyesal saya katakan bahwa Indonesia ini terlambat gitu ya, terlambat. Nah, sekarang ini baru IHC yang punya ini dan baru satu trainernya ya Mas Sopan. Nggak Ya, ada lagi trainer di luar yang punya pendekatan ini. Kalaupun ada, saya nggak yakin bahannya atau materinya atau ilmunya sama. Ibaratnya gitu kan. Sama-sama kungfu tapi yang satu jurus Shaolin, satu lagi jurus dari Butong gitu kan. Beda gitu kan judulnya gitu. Itu jawaban saya buat Pak Akam ya gitu ya. Lalu yang kedua Mas Opan. siap, baik. Master, usaha saya dagang customer goods. Saya punya beberapa orang sales yang kunjungan ke toko-toko, mengorder barang dan lain-lain. Sebelumnya mereka tidak ada pengalaman sebagai sales. Mohon advice-nya bagaimana kiat-kiat dalam memimpin dan membentuk mereka agar pintar dalam menjual, menjaga hubungan dengan toko atau customer, berintegritas dalam menjual, tidak hanya menjual barang-barang yang sangat laku saja. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Oke. Oke, pertanyaan konsultasi nih Mas Opan, tapi nggak apa-apa. Iya. Pak Khairul Rizky ya, Pak Rizky, kalau misalnya Bapak mau punya ilmu ini, saya sarankan Bapak ambil 3 sertifikasi. Karena apa? Yang pertama, Bapak akan bisa punya kemampuan buat menganalisis tiap anak buah Bapak, baik sales ataupun non sales gitu ya, dan juga memberikan pelatihan berdasarkan cara pikirnya mereka gitu ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana kiat-kiat memimpin dan membentuk mereka agar pintar dalam menjual gitu kan ya. Libatkan mereka juga untuk ikut kelas neuromarketing. Ini bukan jualan ya, tapi ya semua, karena apa? Karena yang saya akan berikan ke Bapak itu adalah toolsnya, adalah alatnya. Ibaratnya gini, saya ngajarin Bapak buat benerin mobil gitu ya, gitu kan. Saya ajarin caranya sekaligus saya kasih alat-alat apa yang bisa buat Bapak gunakan buat benerin mobil itu gitu kan. Jadi seperti itu kurang lebih Pak Rizky ya. Oke. Baik. Ada lagi nih ya. Ya, ini terkait dengan kelasnya sih, Master. Nah, ini Master, Oke. kalau Apa? yang program 4 hari tadi sempat dibahas apakah kelanjutan dari materi ini? Nah, jadi ini ada yang penasaran nih dengan pemaparan Master tadi nih. Silakan Master. Oke. Jadi gini Pak Bapak atau Ibu Adi Elma ya gitu ya. Jadi ini kan sekarang ini kan sifatnya hanya preview ya, preview Ya. kelas gratis ya. Preview ini kan buat neurobisnis. Neurobisnis ini adalah crash course atau kursus pendek, kursus singkat yang isinya adalah campuran dari 3 materi besar tadi gitu ya. Ibaratnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya setelah Bapak Ibu Bapak ikut yang ini kelas yang Jumat Sabtu ya Mas Ya, ini ya Mas betul. Opan ya. Jumat Sabtu ini gitu ya, nanti bisa daftar ke Mas Opan gitu kan ya. Itu nanti bisa ikuti peminatan. Istilahnya mau spesialisnya mau jadi apa? Kalau Bu Dokter Sugiyarti itu mau 3-3-nya ntar nih gitu kan. Kalau nggak salah nih, ya kan mau 3-3-nya. Betul. Iya, sudah waiting list malahan Dr. Sugiyarti, Master. Betul sekali, jangan dilewatkan. Jadi saya setelah melakukan kelas yang 2 hari ini crash course ya, saya akan lakukan yang seri 1 neuro leadership itu di awal bulan Februari. Betul. Silakan langsung nanti didaftarkan langsung ke Mas Opan, tanggalnya nanti akan diumumkan. Karena memang kita nggak bisa lah dari jauh-jauh hari udah ngumumin gitu, nggak bisa gitu ya, ada schedule-nya gitu ya. Jadi kelanjutan dari materi ini, materi gratis ini adalah Jumat Sabtu besok. Nah dari Jumat Sabtu besok ada lagi kelanjutan lagi peminatan. Kalau mau jadi seorang pemimpin atau seorang marketer atau mau cuman tahu mengenai intrapersonal kita atau gimana tergantung kebutuhan. Ya,
Tapi saya sarankan sih kayak Dokter Sugi lah, ya kan? Dokter Sugi mau Hmm. semuanya tuh. Ya, saya sarankan begitulah. Supaya lengkap Ya. 3 ini ya. Karena nanti Ya. setelah 3 ini itu akan ada lanjutan lagi nanti di mana itu adalah turunan-turunannya nanti gitu ya. Seperti hypnopricing gitu ya. Benar-benar kita bicara mengenai dikasih harga gitu kan. Nah, itu yang seperti itulah. Silakan. Lalu ada jawab ada langsung saya baca ya Mas Opan ya nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, silakan Master. Ini kelas berapa bulan sekali? Lalu apakah bisa resit? Resit itu biasanya apa ya? Biasanya kan ada rekamannya kita, Pak Abdul ya. Hmm. Kalau misalnya kita online, itu kita kasih rekamannya. Jadi sama aja kalau rekaman ini di setel terus gitu ya. Itu sama aja resit sebenarnya gitu ya. Tapi dan saya akan kasih 3 materi besar ini, masing-masing saya akan kasih handbook. Handbooknya tebal, 100 lebih halaman Sekian gitu ya. halaman. Ya, 100 lebih halaman. Jadi ya bisa dibaca terus gitu ya. Kalau berapa bulan sekali, mudah-mudahan sebulan sekali saya akan adakan gitu ya. Cuman tergantung peminatan. Berarti kan kalau satu topik berarti 3 bulan sekali gitu ya. Cuman kalau misalnya Ya. memang nanti cukup itu ya sebulan mungkin bisa 2 kali dengan topik yang berbeda gitu ya. Gitu. Lalu Pak Raharjo ya, implementasi neuromarketing seperti account manager kesulitannya sering bertabrakan dengan pola atau keputusan pimpinan belum inline dengan main business. Bagaimana menghadapi ini? Oke, ini bicara mengenai interpersonal relationship dan juga neuro leadership. Karena neuro leadership bukan cuma mimpin anak buah Pak Raharjo. Itu juga bagaimana kita manage atasan kita dengan cara kita mengetahui cara berpikir dia. Ya, jadi kalau mau tahu banyak mengenai ini, siapa tahu pimpinannya ini melakukan keputusan karena apa? Karena stres, bisa jadi, gitu kan? Bagaimana caranya kita menggunakan NLP ngobrol sama pimpinan kita sampai dia bisa mengubah belief dan mengubah belief lah gitu ya, value-nya dia gitu ya, dan dia akhirnya mengubah keputusannya, gitu ya. Jadi yang kalau mau lakukan ini neuro leadership dan neuro communication karena bicara mengenai pengaruhi orang gitu ya. Ini Pak Raharjo, kemudian ada lagi, oh udah ya, udah selesai, ada yang izin. Iya. Jadi Silakan, saya rasa Mas cukup Opan. ya. Jadi saya rasa cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Dan ini ada beberapa yang chat saya juga terkait dengan kelas yang bulan Februari. Sabar ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan infokan di grup ya. Tapi jika mau daftar dari sekarang boleh. Sangat boleh nih untuk mengamankan seat-seatnya untuk bulan Februari. Tapi sebelum kita melangkah ke Februari, nah jadi Bapak Ibu bisa silahkan ikut kelas kita di Neurobisnis ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu akan mendapatkan 3 komponen yang sudah dijelaskan tadi. Yaitu ada leadership, ada marketing, ada sales marketingnya, dan juga ada communicationnya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk kelasnya sekali lagi di hari Jumat dan Sabtu di tanggal 19 dan juga 20 Januari 2024, mohon maaf. Dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah daftar di kelas Neurobisnis, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sudah ada beberapa yang daftar dan sampai jumpa di kelas ya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ikut di kelas preview malam hari ini pasti akan daftar juga nih, Master. Baik, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu sedikit saya jawab Pak Daud ya gitu. Oh ya, silahkan. Bentar ya biar semuanya kan gitu ya. Siap. Ini juga konsultasi gitu ya. Nah ini saya sarankan Bapak bisa ikut neurobisnis ini dan juga perdalam di neuromarketing nanti ya Pak Daud ya. Karena kalau bicara mengenai ini kan persaingan ya kan. Bicara mengenai persaingan, bicara mengenai bagaimana kita bisa menjadi lebih self confidence, bicara mental block juga gitu ya. Jadi ikut neuromarketing dulu nanti kalau misalnya memang mau ini buat Pak Daud gitu ya. Gitu. Jadi kelas offline kita belum ada dulu Pak Mario, tapi mungkin nanti kalau misalnya tiga modul besar ini sudah ada online-nya, baru nanti mungkin kita akan lakukan offline gitu ya. Tapi sementara ini online pun sampai kemarin ada peserta dari Eropa beberapa ya, Mas Opan ya.
Jadi Betul-betul. kita punya kelas ini memang peminatnya banyak sekali. Bahkan yang sekarang ini pun kalau nggak salah udah di atas 20 orang tadi saya dapat infonya yang Ya, daftar neurobisnis iya, gitu ya. betul. Jadi mungkin itu aja lah ya. Bagaimana menaikkan omset? Ikut neuromarketing ya, Bu Yundaru ya. Ikut neuromarketing, syukur-syukur bisa tiga-tiganya, itu pasti omsetnya mantap. Mantap. Gitu. Siap. Ya. Itu aja. Baik. Cukup ya, ya Pak Mas Opan. Siap. Baik, jadi itu aja Bapak Ibu ya untuk kelas preview pada malam hari ini, dan saya ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin daftar bisa langsung chat di grup ya Bapak Ibu ya nanti, atau bisa langsung chat personal ke saya. Saya sudah share juga di grup Bapak Ibu yang di Bimbel maupun yang di provinsi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung chat ke saya ya Bapak Ibu ya terkait dengan info dan juga pendaftaran kelas neurobisnis yang akan dilaksanakan hari Jumat dan juga Sabtu di 19 dan 20 Januari 2024 ini. Baik, terima kasih Master Francis atas waktunya kurang lebih 1 jam tadi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi belajar bersama ini Bapak Ibu ya. Dan saya harap kita semua dapat masukan yang sangat luar biasa dari apa yang sudah dipaparkan oleh Master Francis di malam hari ini. Dan saya tunggu Bapak Ibu ya untuk pendaftarannya, kami masih buka ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi cukup sekian untuk malam hari ini. Saya Opan dari Yasir pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Master Francis atas ilmunya yang sangat luar biasa. Sampai jumpa di kelas Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Master. Salam, selamat malam. Sehat selalu, luar biasa selalu semuanya.